Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kita akan membahas alur cerita film 1922. Dan seperti biasa, video ini bakal ngandung spoiler konten. Dan untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini buat tunjukin dukungan kalian supaya channel ini lebih berkembang lagi. Oke, let's check this out. Film dibuka dengan adegan seorang pria yang masuk ke sebuah kamar hotel. Setelah masuk ke kamarnya, pria bernama Wilfred itu menempelkan telinganya ke dinding, seolah dia waspada akan mendengar sesuatu dari sana. Setelah yakin tak mendengar suara apapun, Wilf duduk dan mulai menulis di secari kertas. Dia berencana untuk membuat sebuah pengakuan. Film menjadi flashback pada tahun 1922. Wilf hidup bersama istrinya Arlette dan juga anaknya Henry. Diceritakan jika Arlette mendapatkan warisan berupa tanah seluas 100 hektar setelah kematian ayahnya. Wilf berencana mempertahankan tanah itu dan suatu saat mewariskannya pada putranya Henry dan dilanjutkan pada anak Henry dan seterusnya. Pada tahun itu, kebanggaan seorang pria adalah tanahnya dan juga putranya. Henry terbiasa membantu ayahnya di pertanian, dan dia menyukai hal itu. Namun, tidak dengan Arlette. Arlette memimpikan untuk hidup di kota dan membuka sebuah toko pakaian setelah menjual tanah warisannya. Hal ini bertentangan dengan keinginan suami dan anaknya, terutama dari suaminya Wilf. Hubungan Arlette dan Wilf menjadi renggang karena masalah tanah ini. Sampai akhirnya, Wilf berkata bahwa ia akan membeli tanah Arlette dengan cara mencicil. Namun Arlette menolaknya dan berkata bahwa ia akan menjual tanahnya pada Farrington. Bahkan dia berkata bahwa dia ingin menjual semua tanah mereka dan membagi dua uangnya. Setelah itu, mereka bisa bercerai. Tetapi Henry harus ikut dengannya. Wilf berkata dia akan mempertimbangkannya. Pada malam harinya, Wilf mulai merenung, dan kini dia merasakan kebencian pada istrinya. Keesokan harinya, dia berkata pada Arlette bahwa dia tak mengizinkan tanah mereka dijual. Pada suatu pagi, dia memergoki Henry sedang berduaan dengan Shannon di ruang bawah tanah rumahnya. Diceritakan jika pada saat itu, Henry sedang jatuh cinta dengan Shannon, dan Wilf berencana untuk memanfaatkan hal itu untuk membantu rencananya. Kemudian dia mulai mempengaruhi Henry dan mengatakan bahwa jika ibunya pergi, maka dia akan membawa Henry, yang berarti dia tak bisa bertemu lagi dengan Shannon. Henry pun bertanya apa yang harus mereka lakukan untuk mencegahnya. Wilf pun menjawab bahwa mereka akan melakukan apa yang memang seharusnya dilakukan, bahkan jika harus ada seseorang yang mati. Henry pun mulai bingung apakah dia harus mengikuti ajakan ayahnya untuk melenyapkan ibunya atau menolaknya. Pada saat mereka di ladang, Wilf berkata pada Henry bahwa ibunya akan masuk ke surga karena dia akan mati bukan atas takdir Tuhan, tapi atas kehendak manusia. Henry semakin bimbang memikirkan apa yang akan ia putuskan nantinya. Pada saat makan malam, Henry tak kunjung memakan makanannya dan membuat ibunya kesal. Henry pun menyuruh ibunya pergi saja sehingga mereka bisa menjadi keluarga lagi. Arlette pun menamparnya dan berkata bahwa tanah itu adalah miliknya dan dia akan menjualnya. Dan Wilf bisa tetap tinggal di sana, namun Henry akan tetap ikut dengannya. Henry terlihat sangat kesal dengan ibunya. Selama beberapa hari, dia terus memikirkannya. Lalu pada suatu sore, Wilf mengatakan pada Arlette jika dia telah mengubah pikirannya dan dia bersedia untuk menjual tanah itu dan ikut pindah ke kota bersama Arlette. Arlette sangat senang mendengar hal itu. Dia bahkan sampai tak percaya dan mengira Wilf hanya bercanda. Wilf berkata, Henry lah yang mengubah pemikirannya. Arlette yang sangat senang segera meminum banyak alkohol hingga malam hari bersama Wilf dan juga Henry. Ketika dia sudah mabuk, dia mengatakan bahwa Shannon adalah seorang gadis cantik
dan Henry sangat bodoh jika sampai sekarang belum menyentuhnya. Dia bahkan mengatakan jika Henry boleh menjelajahi seluruh tubuh Shannon, asal tidak berhubungan intim dengannya. Henry sangat kesal mendengar perkataan ibunya. Setelah itu, Wilf memapah Arlette yang mabuk ke kamarnya dan membaringkannya. Kemudian, Wilf menemui Henry dan kembali meyakinkannya jika Arlette akan memisahkan Henry dari Shannon. Henry masih berusaha mencari jalan lain selain membunuh ibunya. Namun, Wilf berkata itu adalah satu-satunya cara, dan dia membutuhkan bantuan Henry untuk melakukannya. Henry pun menangis mendengar hal itu. Lalu Wilf mulai menyiapkan pisau. Henry mengusulkan untuk menggunakan bantal saja. Tapi Wilf berkata cara itu sangat pelan dan Arlette akan menderita. Setelah memasuki kamar, Wilf dan Henry mendekati Arlette yang tertidur. Henry pun mendekapkan karung ke wajah ibunya, dan Wilf mulai memotong leher Arlette. Arlette terlihat melakukan perlawanan, namun Wilf dapat mengatasinya. Setelahnya, mereka menggotong mayat Arlette dan akan memasukkannya ke sumur. Tapi di tengah jalan, Henry pun pingsan, sehingga Wilf harus memasukkan mayat Arlette sendirian ke sumur. Kemudian, setelah Henry sadar, mereka mulai membersihkan semua ceceran darah di rumah mereka dan juga membuang kasur yang penuh dengan darah. Keesokan harinya, Wilf membawa koper Arlette yang berisi beberapa bajunya, dan dia berniat membuangnya ke sumur. Ketika dia membuka penutup sumur, Wilf sangat terkejut mendapati mayat Arlette telah berada di luar pembungkusnya. Matanya terbuka dan badannya mulai membiru. Tiba-tiba keluarlah seekor tikus dari mulut Arlette. Wilf pun berusaha mengusir tikus itu agar menjauhi istrinya. Lalu tikus-tikus itu menghindar dan memasuki sebuah pipa. Diceritakan bahwa pada tahun-tahun itu, semua hal yang terjadi di peternakan tak ditandai ataupun dilaporkan. Dan jika seorang istri menghilang, itu adalah tanggung jawab suaminya. Maka dari itu, dia telah bersiap untuk mengarang cerita bahwa istrinya meninggalkannya dan pergi berjalan kaki supaya Wilf tak mengetahui kepergiannya. Pada suatu siang, seorang pengacara Farrington, Andrew Lester, mendatangi Wilf untuk menemui Arlette membahas penjualan tanahnya. Namun Wilf berkata istrinya telah pergi, dan dia mengusir Lester. Pengacara itu sepertinya mencurigai bahwa Wilf melakukan sesuatu pada Arlette. Dia bahkan ingin masuk ke rumah untuk memeriksanya. Namun, Wilf tentu saja melarangnya. Henry mulai takut polisi akan menangkapnya. Namun, Wilf mengatakan pada Henry bahwa mereka harus segera menutup sumur, dan supaya tak mencurigakan, mereka akan berkata bahwa sapi mereka terjerembab ke sumur dan mati di sana. Sehingga, mau tak mau mereka harus segera menguburnya. Benar saja, keesokan harinya, Sheriff Jones datang dan menanyakan tentang Arlette karena dia mendapat laporan dari Lester. Dia pun memeriksa seisi rumah Wilf. Namun Wilf mampu meyakinkannya dengan cerita kepergian Arlette sambil menunjukkan bukti-bukti kepergiannya. Henry pun mendukung alibi ayahnya dengan berkata bahwa ibunya pergi membawa perhiasannya, uang, dan juga foto kakek neneknya. Wilf bahkan menawarkan Sheriff Jones untuk memeriksa sumur yang baru ditimbunnya karena sapinya masuk ke dalamnya. Namun, Sheriff Jones menolaknya dan pergi. Beberapa hari setelah kejadian itu, Henry menjadi sangat pemurung. Bahkan Shannon sampai mengkhawatirkannya. Namun Wilf meyakinkan Shannon bahwa Henry baik-baik saja. Pada malam harinya, Henry terlihat sangat murung dan meminta ayahnya berhenti memanggilnya Henry dan mulai memanggilnya Hank, sesuai panggilan yang biasa ibunya lakukan. Pada suatu malam, Wilf mendengar sapi-sapinya sangat berisik. Dia pun pergi ke kandang dan memeriksanya. Di sana dia melihat ada banyak tikus yang menggigit sapinya. Dia pun berusaha menembaknya, namun tikus itu masuk ke dalam pipa. Pipa yang Wilf tahu hanya terhubung ke dalam sumur. Lalu keesokan harinya, dia pun menyemen lubang pipa itu. Kembali ke masa kini,
Wilf yang sedang menulis tiba-tiba mendengar suara cericit tikus dari dalam tembok, dan perlahan tembok itu mulai retak. Dia pun tetap meneruskan menulis pengakuannya. Kembali pada tahun itu, Shannon hamil anak Hank. Hank meminta untuk menikahi Shannon, namun Wilf menentangnya karena umur mereka baru 15 tahun, dan mereka tak memiliki cukup uang untuk Hank berumah tangga. Hank mulai kesal dan membanding-bandingkan ayahnya dengan ibunya. Diceritakan jika Harlan Cottery, ayah Shannon, adalah petani yang kaya raya, dan Wilf memiliki hubungan yang baik dengannya. Namun sekarang ia membencinya, karena ia iri dengan mobil barunya, lumbung padinya, dan juga istrinya yang selalu mendukungnya. Lalu Harlan pun datang ke tempat Wilf dan mengatakan jika dia akan mengirim putrinya ke rumah Katolik perempuan sehingga dia bisa melahirkan di sana dan anaknya akan diadopsi sehingga Shannon bisa kembali pulang ke rumah. Dan karena biaya untuk itu semua sangat mahal, maka dia meminta Wilf turut membantu biayanya. Namun Wilf mengatakan bahwa ia tak memiliki uang. Kemudian Wilf menemui Hank. Hank berkata bahwa ia bisa kawin lari dengan Shannon. Namun Wilf tak setuju karena Hank tak memiliki uang. Wilf pun berkata uang bisa memperbaiki segalanya. Dia memastikan lagi Hank tak akan membawa kabur Shannon. Tetapi Hank mulai berani menentang ayahnya dan mengungkit kematian ibunya, serta mengatakan perbuatan ayahnya membuat mereka semua dikutuk. Wilf pun mulai mencari pinjaman utang. Setelah mendapatkan sebuah penawaran pinjaman yang sangat besar, dia berencana pulang dan membicarakannya dengan anaknya. Namun, ketika dia keluar dari sana, dia mendapati mobilnya telah hilang dan ada secarik surat dari Hank yang mengatakan bahwa dia membawa kabur mobilnya untuk pergi dengan Shannon. Dan jika ayahnya berusaha mengirim Sheriff Jones untuk mencarinya, maka ia akan menceritakan semua rahasia mereka. Sekembalinya ke rumah, Wilf terpaksa memperbaiki mobil lainnya yang rusak supaya dia memiliki kendaraan untuk dipakai. Setelahnya, Wilf menjadi paranoid. Ketika dia sedang membaca buku, dia melihat tetesan darah jatuh ke bukunya. Padahal, itu hanyalah air hujan dari atap yang bocor. Beberapa hari kemudian, Sheriff Jones datang dan mengabarkan bahwa di tempat mobil yang dibawa Hank ditemukan, telah terjadi perampokan. Namun Wilf yakin bukan Hank yang melakukan perampokan itu. Keesokan harinya, Wilf menggadaikan rumahnya seharga $750. Pada saat dia akan menyimpan uangnya di lemari, seekor tikus menggigit tangannya. Dia pun membunuh tikus itu. Tangannya yang terkena gigitan tikus menjadi semakin parah dan membuatnya sakit. Dia pun merawat luka itu sendiri dan tak pergi ke tempat dokter. Musim dingin yang datang memperparah keadaan Wilf. Badannya semakin menggigil karena kedinginan dan sakit di tangannya. Ketika dia sedang menghangatkan dirinya di dapur, pintu dapur membuka tutup sendiri terkena angin. Dan tiba-tiba, dia melihat sosok istrinya berdiri dengan pakaian penuh darah di tengah hujan salju. Wilf sangat terkejut dan dengan ketakutan melihat ke dalam kamar. Namun di sana, istrinya berjalan ke arahnya, masih dengan wajah dan baju penuh darah. Lalu Wilf pun masuk ke ruang bawah tanah dan terjerembab di tangga. Istrinya perlahan datang, menuruni anak tangga, dan mendekatkan wajahnya ke telinga Wilf. Dia pun membisiki Wilf tentang apa yang terjadi pada Hank anaknya. Hank membeli senjata api, merampok toko, mencuri mobil dan membawa kabur Shannon. Untuk memenuhi kebutuhannya, dia semakin berani merampok banyak tempat, bahkan sampai diberitakan di mana-mana. Hingga pada suatu ketika, Hank dan Shannon sedang makan siang, dan pegawai restoran mengenali mereka, serta menembak Shannon tepat di perutnya yang hamil. Hank berusaha membawa Shannon ke rumah sakit. Namun jalanan yang licin akibat salju membuat mobil mereka menabrak pinggir jalan, dan Hank harus membawa Shannon ke sebuah rumah kosong. Dia berusaha membuat Shannon tetap hangat.
Namun hal itu tak banyak membantu. Dan Shannon pun meninggal. Hank yang tak bisa hidup tanpa Shannon berbaring di sampingnya dan bunuh diri. Setelah membisikkan semua itu, arwah Arlette menghilang. Wilf akhirnya pergi ke rumah sakit untuk mengobati luka bekas gigitan tikus tempo hari. Namun infeksi yang menyebar membuat pergelangan tangannya harus diamputasi. Kembali pada hotel di Omaha, tikus-tikus mulai keluar dari balik dinding, mencericit dan berkumpul semakin banyak. Wilf pun melanjutkan menulis. Beberapa hari kemudian, jasad Hank dan Shannon dibawa menggunakan kereta api supaya bisa dimakamkan di kotanya. Wilf sangat kaget saat melihat jasad anaknya yang wajahnya telah rusak parah. Mereka bilang itu dikarenakan jasadnya telah dimakan tikus. Banyak orang hadir pada pemakaman Shannon. Namun, yang hadir pada pemakaman Hank hanyalah ayahnya dan arwah Arlette. Beberapa hari kemudian, Wilf mendatangi Harlan untuk menjual tanah 100 hektarnya. Harlan tentu saja menolaknya dan berkata bahwa tanah itu adalah tanah terkutuk. Dia menyalahkan Wilf karena kematian putrinya. Istrinya pun memutuskan untuk meninggalkannya sejak kepergian putrinya. Harlan pun mengusir Wilf dari rumahnya. Pada akhirnya, Wilf menjual tanahnya ketika pabrik pemotongan babi datang yang memaksanya menjual tanahnya dengan sangat murah. Wilf pun pergi ke Omaha dan bekerja di pabrik. Namun, dia pun berhenti bekerja di sana setelah melihat banyak tikus bermunculan di sana. Sepertinya, tikus-tikus itu terus mengikutinya. Dia pun mulai membayangkan jika dia tak memaksakan kehendaknya dan mencari cara lain. Mungkin dia masih akan hidup bahagia bersama istri dan anaknya. Kembali pada hotel di Omaha, Wilf yang terduduk setelah menyelesaikan surat pengakuannya, melihat arwah Shannon, Arlette, dan Hank yang mengeluarkan pisau dan berkata, "Ayah, ini akan berakhir dengan cepat." Dan film pun selesai. Dari film ini kita bisa belajar bahwa keserakahan akan selalu berakhir pada kesengsaraan. Andai saja Wilf lebih bisa menjernihkan pikirannya dan mencari solusi lain, mungkin keluarganya masih akan utuh. Anyway, sampai di sini aja video kali ini. Kalau kalian mau request film lain buat diulas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you when I see you. Bye!